wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallimu minna mutaqabbala. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwati fillah, hadirin hadirat Bapak Ibu, jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Baitul Haq, hafizahullah, semoga Allah memberi kita, memberi berkah, memberi rahmat, hidayah, bimbingan, keselamatan dunia dan amin ya rabbal alamin. Pertama, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan lisan selalu berucap hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, itu salam salawat kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam salawat yang kita ucapkan kelak bisa menjadi syafaat kita di hari akhir ya rabbal alamin. Saudara ikhwat din fillah, suatu saat atau suatu hari Rasulullah lagi duduk-duduk bersama dengan sahabat-sahabat. Di antara sahabat Nabi itu ada seorang sahabat yang senior, min kibari sahabat, sahabat Nabi yang usianya relatif panjang, konon usia beliau 80 tahun. Sahabat Nabi yang menangi 6 generasi kekhilafan. Jadi Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Muawiyah dan putra Muawiyah. Jadi 6 kekhilafan beliau menang. Sahabat ini termasuk sahabat yang ketiban rezeki rumahnya disinggahi oleh Nabi. Siapa dia Pak? Rumah sahabat yang disinggahi oleh Nabi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah belum punya rumah. Ketika Nabi bangun masjid, bangun rumah, itu beliau kan belum punya rumah. Nah beliau singgah, semua nawarin, di rumahku aja ya Rasulullah, di rumahku aja. Ternyata Nabi lebih memilih sahabat ini yang usianya relatif panjang. Dialah terkenal dengan nama populisnya Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat yang wafat di Istanbul. Jadi ketika pada saat sahabat ini di usia akhir-akhir 80 Pak, pada waktu itu Yazid bin Muawiyah, jadi generasi ke-6 beliau itu sudah. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah dan putranya Yazid bin Muawiyah. Ketika Yazid mencanangkan untuk ekspansi ke Bizantium, Konstantinopel, maka termasuk yang daftar untuk menjadi prajurit Abu Ayyub Al-Ansari yang usianya sudah 80 tahun. Saat itu Yazid bin Muawiyah sempat sempat melarang. Kalau bahasa kita begini, Abah sampai sudah usia lanjut, sudah Abah berdoa saja, begitu maksudnya Pak. Tapi apa kata Abu Ayyub? Kamu mau melarang saya? Enggak berani Pak. Yazid ini sepakat para ulama bukan sahabat. Yazid ini sepakat para ulama bukan sahabat. Dia termasuk tabi'in di generasi setelah sahabat. Jadi kata Abu Ayyub agak tinggi suaranya, kamu mau melarang saya? Enggak berani Pak, meskipun presiden Pak. Tapi yang dihadapi Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat senior, sahabat yang dicintai Rasulullah dan seluruh sahabat yang lain. Kamu mau melarang saya? Padahal infiru khifafan wa istiqalan. Padahal Allah telah berkata, berperanglah kalian khifafan wa istiqalan,
Khifafah itu dalam kondisi sakit, dalam kondisi sehat, wasiqala dalam kondisi berat sakit. Mau larang? Ya karena sudah nggak bisa dilarang, ya sudah ikutlah berangkat. Dan itu dari Damaskus Syria menuju ke Bizantium Konstantinopel yang sekarang Turki Istanbul. Jaraknya ya 1000 lebih. Bayangin, akhirnya kemudian Abu Ayyub jatuh sakit. Dan saat sakit itulah Abu Ayyub kemudian ditanya sama Yazid bin Muawiyah, Abah, apa permintaan terakhir? Apa kata Abu Ayyub al-Ansari? Saya tetap kepingin maju ke medan perang, dan kalau bisa saya mati sebelum maju ke medan perang. Tolong jenazah saya dibawa sampai ke medan perang dan kuburkan di situ supaya saya masih mendengar derap langkah kuda-kuda menyerang benteng-benteng Konstantinopel. Masya Allah, luar biasa. Inilah sekelumit Abu Ayyub al-Ansari. Nah, Abu Ayyub inilah yang bercerita kepada kita, Pak. Dan saya mau kasih share kepada bapak-bapak. Ketika beliau lagi duduk bersama Rasulullah Muhammad SAW, beliau tiba-tiba bercerita bahwa saat lagi duduk-duduk, kok ada yang nyelonong, Pak. Nyelonong masuk ke majelisnya Rasulullah. Rasulullah di tengah-tengah. Langsung nyelonong, bukan langsung diem, tapi langsung meminta sesuatu, meminta kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, alimni wa aujiz. Langsung begitu, Pak. Wahai Nabi, tolong aku kasih nasihat, tapi yang ringkas saja. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sejak dulu ternyata mau idhah hasanah, ceramah, saya ringkas-ringkas itu paling disenangin, Pak. Sahabat Nabi itu dari dulu yang mintanya ringkas-ringkas. Makanya memang ceramah itu doa-doa gitu kan. Apalagi cuma ceramah terawih gitu loh. Coba intinya saja gitu kan. Supaya apa? Supaya kita fokus sholat terawihnya, sholat witirnya, apalagi malam 23 kan begitu. So saudaraku, apa kata Rasul, kata sahabat ini? Ya enggak disebut namanya sama Abu Ayyub. Ya Rasulullah, alimni wa aujiz. Beri aku nasihat yang ringkas saja ya Rasulullah. Maka Nabi pun nurutin. Oke. Baik, saya kasih nasihat yang ringkas. Dan nasihat Nabi kepada sahabat ini ada kaidahnya, Pak, kan? Khitabur Rasul li ashabihi, khitabun li ummatihi. Seruan Nabi kepada sahabatnya itu setara dengan atau sama saja dengan seruan kepada kita umat Nabi Muhammad. Jadi nasihat Nabi ini kepada sahabat juga nasihat kepada kita yang disampaikan oleh Abu Ayyub al-Ansari. Apa kata Rasulullah? Oke, saya kasih nasihat yang ringkas. Idza kunta fi shalatika fasalli salatan wad'i. Ringkas, Pak. Dan ini mudah-mudahan kita amalkan di akhir-akhir Ramadan. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu mau sholat, coba sholatlah seolah-olah itu sholatmu yang terakhir, Pak. Nabi tidak menginginkan para sahabat mati lebih cepat, tidak. Tapi yang diinginkan oleh Nabi kepada sahabat, ayo maksimalkan kalau kamu beribadah. Dan biasanya ibadah itu jadi maksimal, Bapak Ibu, kalau menganggap itu adalah seolah yang terakhir. Ya kita semua berharap Ramadan tahun depan masih menangin, Ramadan tahun depan lagi masih menangin lagi. Enggak ada yang amin nih. Pak, telat Pak, malaikat naik. Saya coba berdoa lagi, Pak. Kita berharap Pak panjang umur ya, Pak ya. Ramadan tahun depan menangi, Ramadan tahun depan menangi. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi kan kita semua tidak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, Pak. Apa yang terjadi masa yang akan datang. Karena itu bagi kita apa yang dinasihatkan oleh Nabi kepada sahabat ini, seolah Nabi mengatakan, "You gak usah mikir masa depan. You pikir sekarang saja. Tingkatkan, maksimalkan ibadah dengan cara seolah ini yang terakhir begini." Karena kita tidak tahu, Pak, apakah setelah ini kita masih hidup, apakah tahun depan kita masih diberi kesempatan sama Allah lagi untuk mengulang lagi Ramadan. Kan kita tidak tahu. Maka mumpung diberi kesempatan sama Allah, Bapak-bapak, Ibu, ayo tingkatkan kualitas Ramadan tahun ini. Semoga bisa jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu, saudara. Caranya gimana? Ada 6, Pak. Ringkas saja, Pak ya. 6 saja ini kedawan, tapi 6 kita ringkas saja. Yang pertama, ayo mulai hari ini, Pak. Kan tinggal berapa hari ini? Mulai hari ini. Ayo kencengin, maksimalin dengan cara apa? Mulai besok atau mulai hari ini
canangkan di otak kita, Pak, di kepala kita. Puasa 24 jam. Apa maksudnya puasa 24 jam? Selama ini pikiran kita puasanya cuma siang hari ya. Padahal Bapak ini puasa apa? Puasa Ramadan. Ramadan itu berapa lama, Pak? 1 bulan. 1 bulan itu berapa lama? 24 jam kali 30 hari. Jadi kalau Bapak cuma puasa siang hari itu namanya half of Ramadan. Itu puasa setengah bulan. Bukan puasa satu bulan. Makanya kemarin itu mama ibu-ibu lagi rasa-rasa, terus konco sebelahnya ngomong, si siang kayak mari maghrib. Kenapa? Karena pikirannya tidak puasa kalau udah maghrib. Pikirannya itu, setelnya itu puasanya siang. Nah ini saudara. Dan banyak, nggak hanya emak-emak, anak-anak muda kita itu kalau siang bang koyok pedih banget gitu kan. Tapi kalau sudah malam pun bebas, saudara. Ini yang harus kita rubah mindsetnya. Mulai hari ini puasa kita berapa? 24 jam. Siang hari kita puasa pekeh. Puasa pekeh itu apa? Ya tidak makan, tidak minum. Dari mulai subuh sampai apa? Maghrib. Dari maghrib sampai sahur, Pak, tetap setel puasa di otak kita. Puasa dalam arti menahan, tidak berlebihan. Kalau toh boleh makan, tidak berlebihan. Kenapa, Pak? Karena kalau kita sudah tidak disetel puasa malam hari, Pak, mantok di sini. Sehingga akhirnya tarawih rakaat pertama wis anut ping 10 gitu kan. Bawa Al-Qur'an kalau bawa per 20 kilo. Apa muatu. Ayo mulai sekarang canangkan supaya Ramadan kita lebih berkualitas. Soalnya Ramadan terakhir kita bahwa ini kita puasa 24 jam. Masih tinggal beberapa hari. 24 jam ke depan ini, beberapa hari ini, ayo kita maksimalkan. Setel terus nih kepala kita, puasa. Karena memang kita diwajibkan puasa Ramadan yang artinya 1 bulan penuh, bukan setengah bulan cuma siang hari. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, ayo iksaru qiyam Ramadan, perbanyak qiyam Ramadan. Saya ikut madhab pendapat bahwa di bulan Ramadan sholat minimal 1 rakaat, sholat maksimal tak terbatas. Monggo bapak-bapak. Sholatul lail masna, fa idza khifta as-subha fa'autir biwahidah. Kata Rasulullah dalam Sahih Muslim disebutkan sholat malam itu 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam. Fa idza khifta as-subha, kalau khawatir nanti menang subuh, maka tutuplah dengan sholat witir 1 rakaat. Artinya semampu Bapak sholat. Yang penting Bapak Ibu, terutama bagi pekerja yang kadang pulang malam nggak sempat jamaah tarawih di masjid, akhirnya nggak sholat tarawih. Padahal maupun telah kalau bisa Bapak Ibu minimal tarawih itu 2 rakaat. Kalau bisa ditutup witir. Kenapa? Jangan sampai kita nggak sholat tarawih. Perlu diketahui satu-satunya ibadah di Ramadan yang setara dengan puasa itu sendiri, Pak, ya sholat tarawih. Ada 2 hadis, man shoma Ramadhana, juga ada man qoma Ramadhana. Jadi man shoma itu puasa, man qoma itu adalah tarawih. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu yang kedua. Yang ketiga, iksaru tilawatil Quran. Ayo canangkan kalau bisa 1 bulan ini, kalau bisa khatam 1 kali. Kalau Bapak sudah mencanangkan, berarti ini tanggal berapa ini? Tanggal 22 sudah masuk tanggal 23, berarti ini hari sudah masuk 23 juz atau juz 23. Mohon ono sing nawar Pak ini, Pak. Ono sing nawar. Mama itu nawar. Ustaz, saya enggak mampu kalau 1 bulan 1 kali khatam di Ramadan. Nah, sampai mampu ini gimana? Menang naik. Akhirnya saya turunkan, Pak. Saya turunkan kalau begitu saya minta enggak usah 1 orang 1 kali khatam Ramadan. Kalau bisa 1 keluarga 1 kali khatam. Sanggup? Wah, sanggup Pak Ustaz. Nah, berapa keluarga Anda? 6. Anak 3 sudah bisa baca Quran semua. Sanggup bisa? Oke, berarti suami istri, kamu sama bapak 6 juz karena 5 orang 30 juz dibagi 5. Berarti per orangnya 6 juz. Sehingga nanti di akhir Ramadan khatmil Quran keluarga tersebut.
Kenapa Pak? Karena kalau bisa di keluarga itu harus ada khatmil Quran, ada yang khatam Al-Quran, dan saat khatam itu diajak bareng-bareng berdoa. Karena Abdullah bin Mas'ud itu membiasakan mentradisikan di kalangan para sahabat, kalau ada yang khatam Al-Quran itu dipanggil keluarganya terus berdoa. Karena doa yang ijabah itu khatmil Quran, khatam. Ayo Bapak-bapak, canangan itu sudah Ramadan lebih berkualitas. Yang keempat apa Bapak? Yaitu memperbanyak sedekah. Sedekah paling efektif, paling populer adalah memberi buka orang yang berpuasa. Itu yang keempat. Yang kelima apa supaya Ramadan jauh lebih baik? Ayo Bapak-bapak, yang kelima kalau bisa jaga lisan. Jangan sampai menyakiti hati tetangga kita. Jangan sampai menyakiti teman kita. Ngapunten Bapak-bapak, sholat sampai oke, tilawah sampai oke, zakat sampai oke, tapi ngelarang hati ini wong hilang hati. Ada seorang perempuan soleha, ahli qiyamul lail, ahli ibadah, ahli puasa Pak. Dilaporkan ke Nabi, Nabi diam saja. Terus ada yang melaporkan Nabi, tapi dia ya Rasulullah, innaha tu'di jiranaha bilisanha. Dia tuh nyakitin akini tonggolnya dengan lisannya. Apa kata Rasulullah? Langsung Rasul menyatakan, la khaira fiha wa hiya min ahli nar. Itu kata Nabi Pak, enggak ada baiknya orang itu dan dia adalah ahli neraka. Masya Allah. Semua ibadah kita itu Pak luruh habis gara-gara kita nyakitin orang. Ayo jaga lisan. Itu yang kelima. Dan yang keenam terakhir Bapak-bapak Ibu apa? Luzumul masajid, kalau bisa tinggal di masjid dengan niat iktikaf. Nek esok 10 hari terakhir ya wis jupuk sing ganjil. Nek esok ganjil jupuk sing ganjil sepisan mawon. Malam 23-nya, malam 27-5-nya, 27 atau 29. Kalau bisa 24 jam itu afdol Pak. Nek gak isok ya 12 jam, yaitu dari mulai maghrib sampai kemudian subuh. Nek gak isok ngono ya wis cukup nek entertain mawon. Sak jam atau 2 jam, mlebu masjid jam 1 bengi, metu toko masjid jam 3 bengi, sahur nang omah, kok pas waktu subuh balik maneh. Itu tidak apa-apa. Yang penting dalam hidup kita pernah ada itikaf, karena itikaf ini suatu amalan yang dari generasi-generasi sejak zaman Nabi, bahkan istri-istri Nabi pun semangat untuk melakukan. Kalau hal ini Bapak Ibu lakukan, insya Allah saudara, Ramadan kita jauh lebih baik. Dan mudah-mudahan benar-benar Ramadan kita diterima sama Allah Rabbul Alamin lebih berkualitas dari sebelumnya. Aku lupa lihat, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.